Lubang hitam, objek paling menakutkan, misterius, dan menakjubkan di alam semesta. Selalu lapar, lubang hitam memakan semua yang menghalanginya dan ukurannya terus meluas. Tapi bisa seberapa kecil dan seberapa besar apa lubang hitam itu? Mari cari tahu. Lubang hitam tak mudah untuk terbentuk. Biasanya lubang hitam adalah hasil dari bintang masif yang mengakhiri siklus hidupnya. Kalau kamu mengambil sebuah bintang dan meremasnya dengan amat sangat keras hingga tak bisa lagi menahan tekanan, bintang itu akan runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Sebagai contoh, kita bisa menciptakan lubang hitam dengan mengecilkan matahari menjadi seukuran 3 km atau meremas bumi menjadi seukuran kacang polong. Mau yang manapun, pada akhirnya objek gelap misterius dengan massa dan gravitasi luar biasa akan tercipta. Berbeda dari bintang dan planet, lubang hitam tak punya batas ukuran. Mereka tumbuh saat memakan materi di sekitarnya. Tapi seberapa variasi ukurannya? Misalnya, adakah yang sangat kecil? Secara teori, ya. Lubang hitam dengan diameter 1 atom atau bahkan kurang bisa terbentuk. Ini disebut lubang hitam primordial. Mereka mungkin atau mungkin tak ada. Tapi kalau ada, mungkin itu adalah objek tertua di alam semesta, lebih tua dari atom itu sendiri. Lubang hitam bisa terbentuk tepat setelah Big Bang. Dahulu kala, saat alam semesta masih punya kepadatan yang luar biasa, energi yang besar dan mirip kaldu mendidih, partikel apapun yang sedikit lebih padat dibanding sekitarnya bisa membentuk lubang hitam. Dan lubang hitam yang terkecil sekalipun masih berbobot triliunan kilogram. Yang seukuran atom akan seberat gunung besar, dan yang seberat bumi mungkin ukurannya agak lebih besar dari koin. Tapi meski ada, lubang hitam ini tak berbahaya. Suhu di dalamnya akan jauh lebih panas dibanding matahari kita, jadi akan menguap dengan cepat setelah terbentuk. Nah, mari kita kunjungi lubang hitam yang kita kenal dan pernah lihat. Yang pertama bernama lubang hitam bintang. Berat lubang hitam bintang biasanya setara puluhan massa matahari. Mungkin kedengarannya sedikit, tapi ingat, matahari punya berat 450 oktiliun. Nggak usah repot-repot ngebayangin angka ini ya, pokoknya nolnya ada 28. Ukuran lubang hitam terkecil yang kita ketahui sekitar 2-4 kali beratnya matahari. Itu adalah lubang hitam penyendiri yang mengembara di luar angkasa untuk mencari mangsa. Yang paling dekat dengan kita bernama Gaia BH1. Beratnya sekitar 10 kalinya matahari dan ukurannya bisa mencapai beberapa kilometer. Dan yang terjauh bernama M33X7. Letaknya sekitar 3 juta tahun cahaya dari kita dan saat ini sedang memakan raksasa biru yang beberapa kali lebih besar dari matahari kita. Nah, mari beralih ke yang disebut dengan lubang hitam bermassa menengah. Memakan beberapa bintang saja tidaklah cukup. Agar ukurannya makin besar, lubang hitam harus menyerap banyak bintang atau biasanya menyatu dengan lubang hitam lain. Salah satu lubang hitam bermassa menengah pertama yang kita temukan terlahir dengan cara ini. Beratnya 142 kali lipat matahari dan bahkan lebih besar dari beberapa negara di bumi. Baru-baru ini kita menemukan 2 lubang hitam di galaksi yang jaraknya 17 miliar tahun cahaya dari kita. Suatu hari, mereka akan menyatu, tapi untuk sekarang, keduanya berputar-putar dalam tarian yang gila. Dan sambil menari, mereka melepaskan energi yang sangat besar. Mereka terdengar seram, tapi ini tak seberapa dibandingkan dengan yang selanjutnya. Mari beralih ke yang lebih hebat, lubang hitam supermasif. Monster raksasa yang tak bisa dijelaskan ini jutaan atau miliaran kali lebih besar dan lebih berat daripada matahari kita. Tapi, bagaimana mereka bisa begitu besar? Usia alam semesta sekitar 14 miliar tahun. Lubang hitam tumbuh sangat lambat, jadi mereka tak punya waktu untuk memakan begitu banyak materi atau menyatu dengan yang lain begitu cepat. Jadi, mungkin mereka juga lahir dari bintang, tapi yang amat sangat besar. Bintang kuasi. Untuk membayangkan skalanya, mari kita ambil super raksasa merah Stephenson 218 sebagai contoh. Dibandingkan dengan bintang ini, matahari kita cuma sebutir pasir, bahkan lebih kecil. Dan Stephenson 218 akan setara sebutir pasir di samping bintang kuasi. Namun, kita belum tahu apakah bintang ini benar-benar ada. Mereka mungkin terbentuk setelah kelahiran alam semesta.
Mereka bisa begitu besar sehingga intinya kolaps akibat beratnya sendiri bahkan sebelum terbentuk. Dan kalau itu terjadi, lubang hitam kecil akan muncul di tengah bintang kuasi ini. Nah, gravitasi lubang hitam yang besar menahan bintang itu sekaligus memakannya. Begitu besar temperaturnya, bintang ini akan tetap stabil. Dan keduanya akan hidup seperti ini selama jutaan tahun sampai lubang hitam itu tumbuh menjadi berukuran raksasa. Sebagian besar lubang hitam supermasif terletak di pusat galaksi. Kamu mungkin mengira galaksi kita mengorbit mengelilinginya, seperti bumi terhadap matahari, dan suatu hari kita pasti akan terseret ke dalamnya. Tapi tenang, bukan itu yang terjadi. Meski sangat besar, diameter lubang hitam supermasif tak terlalu besar. Mereka tak bisa menelan seluruh galaksi. Misalnya, di pusat Bima Sakti kita ada lubang hitam bernama Sagittarius A. Masanya 4 juta kali matahari, tapi ukurannya tetap kecil, cuma 17 kali lebih besar dari matahari. Dan yap, itu masih dianggap kecil. Kalau kita menukar matahari dengan lubang hitam ini, orbit Merkurius saja masih di luarnya. Sagittarius A sebenarnya baik dan tenang. Dia memang masih menelan bintang raksasa, tapi jelas bukan ancaman bagi kita. Tapi nggak semuanya seperti itu. Misalnya, sebuah lubang hitam di galaksi BL Lacertae melahap sejumlah besar gas dan debu. Kalau kita berada di dekatnya, itu akan terlihat 115 kali lebih besar dari matahari dan kita akan terbakar saat mendekatinya. Apa kamu ingat lubang hitam pertama yang pernah kita abadikan dalam foto? Letaknya di galaksi Messier 87. Meski terlihat kecil dan imut di foto, namun kenyataannya dia mampu menyerap seluruh tata surya kita hingga sabuk Orion, bahkan lebih jauh lagi. Nah, setelah membahas ukuran lubang hitam supermasif yang mengerikan, saatnya beralih ke raksasa sejati alam semesta. Lubang hitam ultramasif. Raksasa yang menakutkan dan tak terbayangkan. Objek terbesar yang pernah ada dan mungkin akan ada di dunia kita. Masanya puluhan miliar kali lipat melebihi massa matahari. Gravitasinya menjadi begitu kuat sehingga menciptakan kuasar di sekitarnya, yaitu piringan yang bersinar lebih terang dari gabungan ribuan galaksi. Jangan lupa, aku tadi bilang lubang hitam supermasif tak bisa memakan galaksi. Nah, yang satu ini bukan cuma melahap galaksi tempatnya lahir, tapi juga semua yang ada di jalurnya. Lubang hitam ultramasif di pusat galaksi OJ287 punya 18 miliar massa matahari. Saking besarnya, ada lubang hitam lain yang mengorbitnya. Lubang hitam ultramasif juga akan dengan mudah memuat bukan cuma 1, melainkan 3 tata surya di dalamnya. Dan sekarang, akhirnya kita sampai ke objek terbesar di seluruh alam semesta, TON 618, penghancur dunia yang sangat perkasa. Lubang hitam yang sudah memakan lebih dari 1 galaksi. Masanya melebihi 66 miliar massa matahari dan bisa memuat 11 tata surya di dalamnya. Kuasar di sekitar TON 618 bersinar lebih terang dari 100 triliun bintang. Cahayanya sangat kuat, bahkan bisa mencapai ke kita, meski jarak kita 18 miliar tahun cahaya darinya. Dan bagian yang paling seramnya adalah ini bukan ukuran aslinya. Inilah yang terlihat sekitar 10 miliar tahun lalu. Karena TON 618 sangat jauh, cahayanya baru sampai ke kita dalam waktu sangat lama. Artinya yang kita lihat adalah bentuk lubang hitam ini setelah alam semesta lahir. Tapi seperti apa bentuknya sekarang, kita tak tahu. Tapi itu mungkin jutaan atau miliaran kali lebih besar.